Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilyatul Aini Hajarul Almas Al-Munawar. Pertemuan hari ini membahas merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu forum yang sering dijadikan tempat untuk tujuan itu adalah diskusi. Dalam forum itulah berbagai banyak hal tentang karya ilmiah itu dibahas secara bersama-sama. Dalam diskusi itu sering terlontar banyak gagasan penting. Selepas pembicara menyampaikan karya ilmiahnya, sesi berikutnya adalah forum tanya-jawab. Dalam sesi ini, para peserta menyampaikan sejumlah tanggapan kepada pembicara. Tanggapan itu bisa berupa pertanyaan, sanggahan, kritik, atau saran. Informasi karya ilmiah. Informasi yang terdapat dalam karya ilmiah merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam bidang keilmuan. Informasi juga harus diolah dengan cermat oleh penulis agar dapat ditemukan pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. Esensi karya ilmiah. Esensi adalah hal-hal pokok yang harus ada dalam karya ilmiah. Aspek-aspek tersebut meliputi antologi, objek kajian, epistemologi, metode penelitian, dan aksiologi, manfaat penelitian. Berikut ini tahap-tahap merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Tahap pertama yang dapat dilakukan sebelum menyusun karya ilmiah yaitu menentukan topik. Topik itu dapat diambil dari isu atau peristiwa di sekitar. Terdapat beberapa hal berikut yang harus diperhatikan dalam penentuan topik penelitian. Yang pertama, topik harus sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, penelitian terhadap topik tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, hasil penelitian dari topik tersebut harus bermanfaat. Selanjutnya, tahap yang kedua, membuat kerangka tulisan. Kerangka itu berfungsi membantu penulis dalam menyusun materi yang akan dicantumkan dalam karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, penulis harus mengumpulkan bahan-bahan yang akan menjadi tulisan. Bahan-bahan tersebut dapat dicari dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, internet, atau hasil penelitian orang lain. Data juga dapat diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi atau pengamatan, serta teknik pengumpulan data lain. Yang terakhir, jika topik kerangka tulisan dan bahan sudah disiapkan, terakhir, penulis mengembangkan bahan-bahan tersebut menjadi karya ilmiah yang utuh. Menyajikan karya ilmiah dalam diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah suatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan melalui forum diskusi. Masalah-masalah itu diharapkan dapat diselesaikan lebih baik karena melibatkan banyak orang. Dalam diskusi resmi seperti seminar, masalah itu dipaparkan oleh seorang atau beberapa orang ditunjuk khusus oleh panitia. Berdasarkan keahlian ataupun penguasaannya terhadap masalah tertentu, orang tersebut dinamakan dengan pemakalah atau narasumber. Dalam kegiatan tersebut, pemakalah bertugas untuk menjelaskan masalah dan solusinya yang ia kemas dalam makalahnya. Dalam kegiatan tersebut, narasumber tidak membacakan makalah, tetapi memaparkan kembali secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami. Para peserta itu kita dapat menyertai penyelesaiannya dengan media semacam PowerPoint. Dengan tersebut, kita membuat kata kunci, rumusan masalah, dan makalah yang akan kita paparkan. Berikut langkah-langkah menyajikan makalah dalam forum resmi. Yang pertama, tampillah sebagai pemakalah setelah mendapat izin dari moderator. Yang kedua, jika tidak diperkenankan oleh moderator,
Perkenalkan diri dengan rendah hati. Yang ketiga, sampaikan masalah umum dari isi makalah yang akan dipaparkan. Yang keempat, jelaskan pokok-pokok isi makalah dengan bahasa yang lugas. Yang kelima, sertakan ilustrasi dari fakta-fakta penting yang menyertai penjelasan di atas. Yang keenam, akhiri paparan dengan menyampaikan simpulan. Pertemuan hari ini kita akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.